Sejak dulu, pabrikan Suzuki memang dikenal dengan produk motor mereka yang kencang. Dan sampai sekarang pun Suzuki masih mempunyai beberapa produk seperti Satria FUFI ataupun GSX-R 150 yang boleh dibilang kedua motor ini adalah motor terkencang di kelasnya. Nah, di era kejayaan motor dua tak pada tahun 90-an, selain Suzuki RGR, Suzuki juga mempunyai ikon motor bebek kencang dan inovatif yaitu Suzuki Crystal RC110 yang dirilis di pasaran Indonesia pada tahun 1990. Lantas, kenapa motor ini dikatakan sebagai motor bebek kencang dan inovatif? Nah, selain desainnya yang berubah signifikan menjadi lebih modern dari generasi pendahulunya Suzuki RC100, Suzuki Crystal hadir mengusung footstep belakang model pisah, yang mana kala itu motor bebek tulen sepantarannya seperti Astrea Star, Astrea Prima, Yamaha Alpha, dan lain-lain, kebanyakan masih mengandalkan footstep belakang yang menempel pada bagian swing arm. Nggak sampai di situ saja, RC Sprinter juga sudah dibekali dengan teknologi pendingin mesin yang dinamai sebagai Suzuki Jet Cool. Teknologi tersebut diwarisi dari pendahulunya RC100, di mana Jet Cool sendiri merupakan sebuah kipas yang terhubung dengan putaran kerak as. Kipas ini berfungsi menyedot udara segar dari luar dan mengalirkannya ke sejumlah ruang di sekeliling blok silinder, sehingga suhu mesin tetap terjaga meski digeber pada kecepatan tinggi. Teknologi pendingin kipas ini tergolong cukup canggih pada masanya. Bahkan motor bebek dua tak pabrikan lain seperti Yamaha kala itu juga belum menerapkannya. Namun 2 tahun setelahnya barulah Yamaha ikutan bikin sistem pendingin kipas ini pada mesin Force One yang dinamakan sebagai YPCS atau Yamaha Performance Cooling System. Suzuki Crystal sendiri menjadi pelopor motor bebek Suzuki berkubikasi 110 cc, dan ini merupakan kapasitas mesin yang cukup besar jika dibandingkan motor bebek pabrikan lain di awal tahun 90-an, yang rata-rata masih mengandalkan mesin 100 cc sampai 105 cc. Mesin Suzuki Crystal ini mengusung ukuran bor 54 mm dan stroke 48 mm, dikombinasikan dengan karburator Mikuni VM16 mm, rasio kompresi 6,9:1, serta transmisinya menggunakan 4 percepatan. Pada tahun 1992, Suzuki mengeluarkan varian terbaru Crystal yang dinamai sebagai Crystal Tune, dengan mengusung ukuran pilot jet dan main jet yang berbeda serta knalpot model chamber, sedangkan untuk versi sebelumnya masih mengandalkan knalpot lurus model biasa. Kedua varian ini menghasilkan output tenaga yang berbeda, yaitu 12,5 horsepower dan torsi 12,2 Nm untuk versi standar, sementara Crystal Tune menghasilkan 13 horsepower dan torsi 12,2 Nm. Tenaga mesin tersebut dipadukan dengan bobot kering sebesar 84 kg yang membuatnya lincah sekaligus bertenaga, sehingga nggak heran banyak yang menyebut saat dalam kondisi baru Suzuki Crystal mampu mencapai kecepatan maksimal di angka 130 sampai 140 km per jam. Berkat spesifikasi mesinnya yang powerful, bobot ringan, mesin lebih tahan panas karena adanya teknologi Jet Cool, dan juga hasil risetan tuner handal tanah air yang berhasil mengawinkan par-par bawaan motor special engine, Suzuki Crystal kerap kali dijadikan sebagai basic motor balap road race, bahkan sampai ada juga yang menjadikannya sebagai motor balap gas track. Sayangnya, meski spesifikasinya sudah cukup mumpuni, salah satu kekurangan Suzuki Crystal adalah belum dilengkapi pengereman tipe cakram. Padahal seandainya motor ini sudah memakai pengereman cakram, mungkin bakalan lebih keren lagi. Fakta menarik lain dari Suzuki Crystal ini adalah angka maksimal speedometernya yang mencapai 180 km per jam, serta desain stop lamp belakangnya yang menjadi inspirasi dari Suzuki RGR 150 generasi kedua yang diluncurkan pada tahun 1993.
Oleh sebab itu, RGR generasi kedua ini familiar dijuluki sebagai RGR Crystal. Kalau dilihat secara keseluruhan, desain bodi Suzuki Crystal ini terlihat mengkotak dan gak kalah antik dengan motor bebek 2 tak 90-an lain, apalagi jika dimodifikasi kaki-kakinya menggunakan velg gas wheel berikut pengereman tipe cakram. Saat ini harga Suzuki Crystal terbilang masih cukup terjangkau dan bisa didapatkan mulai dari harga 1,9 sampai 4 jutaan tergantung kondisi. Namun, kini sudah ada beberapa penjual yang mulai membandrolnya dengan harga belasan juta rupiah. Pada tahun 1994, Suzuki meluncurkan Tornado GS110 karena pada waktu itu Yamaha mulai merilis Force One yang nantinya menjadi cikal bakal Yamaha F1 ZR. Sehingga Suzuki menyiapkan lawan motor ini dengan merilis Tornado yang tampil mengusung desain lebih segar dan fitur pengereman depan model cakram. Keberadaan Suzuki Tornado yang lambat laun mulai bisa diterima konsumen, kemudian membuat Suzuki memutuskan untuk menghentikan produksi Suzuki Crystal pada tahun 1995, dan pada akhirnya Tornado inilah yang menjadi suksesor dari Suzuki Crystal. Nah, pembahasan lengkap seputar Suzuki Tornado ini akan kita ulas di video kita berikutnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.